Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tuhan Alfatan dari PT Halo Robotics. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan operasi drone pertanian. Oke, dari keamanan operasi drone pertanian itu sendiri yang akan dibahas ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemungkinan kerusakan oleh drone. Yang kedua, zona larangan terbang drone pertanian. Dan yang ketiga, spesifikasi keselamatan operasi drone pertanian. Yang pertama ini, kemungkinan kerusakan oleh drone. Drone ini juga bisa terjadi rusak ya, karena dia mesin, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan. Drone multirotor atau drone lain yang terbang dengan dukungan putaran baling-baling berkecepatan tinggi memiliki daya rusak yang lebih besar apapun objeknya, sehingga akan berdampak kerusakan yang nantinya berakibatkan terhadap objek itu sendiri. Nah, bisa kita lihat kekuatan penghancuran drone berat 1,2 kilo ini juga bisa menghancurkan telur yang berjenis padat kulitnya dan akan berdampak terhadap pecahnya telur dalam waktu yang singkat. Nah, kita dapat lihat juga di gambar ini kerusakan yang ditimbulkan oleh drone 2,8 kilo ini pada manusia. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika putaran baling-baling ataupun propeller itu sendiri akan mengenai kulit kita, apa yang akan terjadi? Maka itu akan merobek daging ataupun merobek kulit yang akan terkena dari perputaran propeller itu sendiri. Bisa dilihat, ini adalah salah satu contohnya. Jari akan terpotong, walaupun memang dia bukan berbentuk besi untuk propellernya, namun ini sangat berakibat fatal sekali untuk pengguna ataupun user yang tidak memperhatikan keselamatan saat akan melakukan penerbangan drone. Selanjutnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh drone. Kerusakan ini sendiri bisa berdampak dari beberapa hal. Yang pertama, batang bunga matahari patah, buah jeruk yang terpotong. Nah, ini juga bisa berdampak terhadap tanaman-tanaman yang kita tidak bisa mengoperasikan drone ini secara baik, sehingga akan merusak tanaman-tanaman yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan kondisi penerbangan drone ini di area-area yang memang tidak dianjurkan ataupun tidak dimasukkan ke dalam misi penerbangan. Nah, ini dia selanjutnya kerusakan yang ditimbulkan oleh drone itu adalah keselamatan yang utama. Jika operasi tidak benar, keluarga yang akan menangis. Ini adalah salah satu tagline yang dimunculkan oleh DJI Agriculture. Selanjutnya, perilaku yang sangat dilarang saat operasi. Perilaku pengoperasian ini dilarang untuk operasi drone itu dikendalikan dalam jarak yang sangat dekat sekali dengan pilot. Terlalu dekat, pokoknya terlalu dekat ini sangat berdampak terhadap perputaran propeller itu mengenai tangan ataupun kulit kita, sehingga sangat menghindari ketika penerbangan drone ini dekat dengan usernya. Dan yang ketiga ini, operasi di atas kerumunan orang banyak. Kita perlu perhatikan bahwa ketika kita akan melakukan demo, roadshow ataupun hal apapun, kita harus memperhatikan berapa banyak orang itu dengan jarak batas yang aman. Yang perlu diperhatikan di sini, jarak batas aman ini sendiri bisa 10-20 meter jarak drone dari kerumunan orang-orang. Itu jarak amannya. Selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah zona larangan terbang drone pertanian. Drone agriculture memiliki batasan terbang dan pada area-area yang telah masuk dalam no-fly zone. Karena dimensinya yang sangat besar, maka sangat penting sekali untuk selalu memperhatikan area terbang drone agriculture. Karena ketika kita tidak memperhatikan untuk zona area terbang ini, hal yang akan terdampak untuk kita sendiri adalah pesawat terbang ataupun juga pesawat-pesawat angkatan udara yang sedang melintas itu akan terganggu penerbangannya ataupun juga akan berdampak
terhadap area-area yang dilarang oleh pemerintah. Nah, manajemen pembatasan penerbangan drone. Situasi Indonesia sebagai contoh. Ini adalah contoh situasinya di Indonesia bahwa wilayah terbang optimal drone pertanian sebenarnya berada di bawah ketinggian 30 meter dan harus terbang di atas area pertanian. Sejauh ini tidak ada masalah untuk area fly zone itu sendiri untuk drone agriculture. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah dilarang terbang bawahnya wilayah udara seperti kawasan ancaman pendaratan landas lepas, ya, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar. Jadi ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang pilot ketika akan menerbangkan drone, ya. Dan juga harus memperhatikan dalam KKOP dijelaskan mengenai ketentuan batasan-batasan yang menjadi acuan keselamatan, yaitu batas-batas kawasan pada KKOP, batas-batas ketinggian pada KOP, batas-batas di sekitar penempatan peralatan navigasi penerbangan. Nah, selalu utamakan keselamatan penerbangan. Silakan ikuti aturan berikut. Jauhi area sensitif seperti bandara, gedung pemerintahan, pangkalan militer, dan lain-lain. Yang kedua, jauhi keramaian, ya, atau kerumunan orang. Jangan terbang di atas orang, jauhi gedung-gedung tinggi, dan jangan melebihi batas ketinggian drone. Dan selalu ingatkan keselamatan penerbangan. Spesifikasi keselamatan operasi drone pertanian. Selalu perhatikan lingkungan sekitar dengan sesama. Menerbangkan drone harus didampingi oleh visual observer atau co-pilot. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada beberapa mode yang saat melakukan penerbangan itu dengan mode AV dan itu perlu diperhatikan, dibantu oleh co-pilot itu sendiri dengan jarak pandang dan juga sejauh mana drone itu akan terbang. Maka dari itu perlu adanya bantuan dari teman-teman co-pilot ataupun juga dari visual observer. Selanjutnya, keselamatan personil. Jaga jarak aman drone dengan orang lain. Seperti lihat di gambar, bahwa jarak aman drone lebih dari 6 meter dari objek yang lain setiap terbang di atas orang dan tidak lepas landas atau take off di jalan umum yang ramai lalu lintasnya. Ya, bersihkan area operasi. Jangan mengambil resiko saat melakukan demo drone. Resiko apa yang akan terjadi? Resiko yang terjadi adalah ketika terjadinya crash di saat kerumunan orang, itu akan berdampak terhadap terkenanya drone itu kepada orang-orang sekitar. Selanjutnya, keamanan operasi. Operasi perlu diperhatikan sesuai dengan syaratnya. Ya. Operator harus menyelesaikan pelatihan operasi yang sesuai untuk mendapatkan kualifikasi. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD. Kenakan pelindung diri, pelindung matahari, topi, masker, kacamata, sarung tangan karet, dan sepatu boot untuk melindungi diri Anda. Bisa dilihat di sini sebagai contoh. Ini adalah salah satu contoh dari kami untuk melakukan pengoperasian dengan standar APD yang lengkap. Penggunaan pestisida yang aman. Harus memahami pengetahuan toksikologi dan potensi risiko pestisida terhadap manusia dan lingkungan. Karena perlu kita ketahui bahwa dampak yang akan terjadi itu tidak hanya terhadap dari tanamannya, namun juga kepada diri kita untuk kontak langsung antara kulit manusia dengan pestisida. Nah, selanjutnya keamanan peralatan. Waspada terhadap rintangan. Lokasi area kerja sangat beragam. Ya, ada bukit tinggi, ada dataran rendah. Amati dan rancangan rintangan atau obstacle. Ya, terlebih dahulu untuk menghindari tabrakan atau kecelakaan nantinya. Pemeliharaan pestisida sangat korosif. Ya. Setelah pekerjaan selesai, pastikan bersihkan tangki dan drone sesuai dengan standarnya. Tidak ada sisa-sisa kotoran, pestisida ataupun pupuk yang masih menempel di dalam tangki untuk menghindari terjadinya korosif.
Ya, selanjutnya keamanan peralatan. Pemeliharaan distribution board. Distribution board ini sangat diperhatikan sekali untuk kuningan ya, bisa dilihat di sini. Jadi ini tidak dianjurkan terkena air ataupun juga hal-hal yang lain bersifatnya cairan. Untuk menghindari itu, korosi yang disebabkan pestisida atau pupuk dan ini akan berdampak terhadap matinya distribution board itu sendiri. Selama operasi, pertama-tama muat baterai dan kemudian isi ulang cairan untuk menghindari erosi. Jika terjadi, bersihkan menggunakan alkohol. Jika serius, silahkan ganti. Selanjutnya, keamanan peralatan. Perhatian penting saat mengisi daya. Cobalah untuk mengisi daya luar ruangan dalam kondisi dingin. Pastikan kita mencari tempat-tempat yang teduh untuk mengisi daya yang dibantu oleh generator ataupun juga menggunakan tegangan listrik di kantor ataupun di pabrik. Jangan mengisi daya saat hujan tanpa adanya atap. Ini akan mengakibatkan konsleting terhadap baterai ataupun generator itu sendiri. Hindari penggunaan genset di dalam mobil. Jika terjang, knalpot genset harus menghadap keluar. Pastikan tidak mengecas baterai itu dengan posisi genset di dalam mobil. Pastikan tidak ada plastik atau kertas baterai atau barang yang lain di sekitar lubang knalpot, karena ini akan menghambat dan bahkan terbakar karena panas dari knalpot genset itu sendiri ya. Selanjutnya, keamanan peralatan metode penggunaan drone saat membentur kabel listrik. Pastikan ketika akan melakukan penerbangan drone, survei lingkungan sekitar sebelum penerbangan. Perhatikan kabel dan tiang listrik ini untuk pengoperasian di sekitar saluran transmisi atau SUTT. Perlu jaga jarak aman pesawat lebih dari 6 meter. Pastikan drone Anda memiliki jarak yang 6-10 meter dari area-area yang memang dia berada obstacle di sekitar kita. Jika drone mengenai saluran tegangan tinggi, ingatlah untuk tidak menanganinya sendiri ya. Sangat berbahaya karena drone bersifat elektrokonduktif. Hubungi tenaga ahli atau PLN team untuk menanganinya. Pastikan itu ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat salah satu contohnya ketika propeller ataupun drone menyangkut di tiang listrik. Jangan sampai ini terjadi di lingkungan teman-teman ya. Ketika ini terjadi, pastikan untuk menghubungi ahlinya untuk mengatasi ini. Ini salah satu videonya. Bisa. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you.